Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini Mimin mau lanjutkan review drama Rocky Cups episode 5. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya, ini dia. Nah, pasca patah hati nih sama seniornya dia ataupun crushnya dia, Eun-kang sudah meniatkan dalam dirinya bahwa dia untuk sekarang tidak akan lagi memikirkan cinta pertamanya. Dia juga mulai mengubah tujuannya untuk masuk ke KNPU, bukan lagi karena crushnya, tapi untuk masa depannya dia. Keren banget ya kan? Tapi tetap aja si Eun-kang masuk ekstrakurikuler yang diisi oleh crushnya dia. Dia di sana masuk bersama Sung Hyun dan juga beberapa teman mereka. Dan di sini tiba-tiba aja crushnya si Eun-kang itu menunjukkan kemampuannya di depan murid-murid baru. Semua orang pun langsung terkesima termasuk Eun-kang, padahal katanya dia mau move on, tapi kayak mana mau move on ya kan melihat crushnya dia menunjukkan kemampuannya di depan dirinya. Dan Eun-kang juga mengatakan kepada Sung Hyun bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan seniornya itu. Namun perkataan Eun-kang membuat Sung Hyun jadi kesal. Jadi dia mencoba untuk bertarung dengan seniornya itu awalnya baik-baik aja sih, tapi ternyata setelah itu Sung Hyun malah pingsan. Malu banget pasti ya kan, sakitnya nggak seberapa, malunya itu loh, apalagi depan Eun-kang. Sampai-sampai senior mereka juga jadi khawatir dengan keadaannya si Sung Hyun. Nah, setelah itu Eun-kang mengatakan kepada Sung Hyun bahwa senior mereka itu jago banget di semua olahraga. Seakan gak mau kalah, Sung Hyun juga mengatakan bahwa dia juga banyak jago olahraga, tapi ketika dia menjelaskan itu, tiba-tiba aja Eun-kang fokus ke handphonenya dia. Dan akhirnya Eun-kang tidak mendengarkan penjelasan dari si Sung Hyun. Alhasil Sung Hyun jadi ngambek gitu kepada Eun-kang. Setelah itu tiba-tiba aja Eun-kang meminta Sung Hyun untuk memoto dirinya. Dan di sini kelihatan banget kalau Sung Hyun itu mulai suka sama Eun-kang dan dia pun terpesona dengan kecantikannya Eun-kang. Dan ketika Eun-kang melihat hasil fotonya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dan perkataan Eun-kang ini benar adanya, karena Mimin juga pernah sih dulu motoin cewek Mimin dan ya di komen kayak gitu. Nah, sampai-sampai si Eun-kang mengomentari Sung Hyun dan mengatakan bahwa Sung Hyun kemungkinan tidak pernah punya pacar karena hasil foto yang dia buat itu sangat-sangat tidak memuaskan. Kemudian Eun-kang memiliki rencana dengan teman-temannya dia untuk melaksanakan kencan buta dan mereka harus berempat dan mereka kurang satu orang lagi. Dan ketika dia mengajak Ki-hana malah menjawab bahwa dia tidak pernah berniat untuk berteman dengan Eun-kang. Mungkin Ki-hana menjadi seperti ini karena masa lalunya dia menurut Mimin ya seperti yang sudah Mimin jelaskan di episode sebelumnya. Sementara itu Shin Ari tiba-tiba aja kena marah sama seniornya dia karena Shin Ari ini dituduh salah memesan pesanan yang sudah mereka buat. Tapi ternyata Shin Ari mencoba ngecek nih, ternyata pesanan yang dia buat memang di notanya itu selisih. Lalu Shin Ari meminta maaf pada seniornya dia dan dia pun tetap dimarahi sama seniornya gimana pun ceritanya. Namun di sini si Ari itu dibantuin sama salah satu seniornya yang ada di sana dan mengatakan bahwa untuk tidak bersedih dan lain kali ya tolong cek lagi gitu loh. Kemudian Ari nggak percaya dengan apa kesalahan yang dia buat, lalu dia mencoba mengecek lagi pesanan yang udah dia buat dan ternyata pesanannya dia itu benar. Lalu Ari ingin protes kepada perusahaan tersebut, tapi seniornya bilang nggak usah karena seniornya sudah mengurus semuanya dan ini cukup mencurigakan banget sih. Di sisi lain, Prof. Cha itu pergi menemui temannya karena dia ingin menyelidiki sesuatu tentang si detektif Kang. Dan di episode ini mulai terbongkar nih teman-teman kalau ternyata Prof. Cha, ayahnya Sung Hyun, detektif Kang dan juga si Kim Hyun Soo itu pernah bekerja sama melaksanakan sebuah rencana gitu. Cuma rencana yang mau mereka laksanakan belum terlalu dibicarakan secara detail di episode ini. Tapi menurut Mimin ini adalah salah satu inti dari cerita drama ini. Kemudian si Prof. Cha pun heran kenapa kameranya si detektif Kang ada pada Ki-hana. Sementara itu Dae-il terkesima dengan kecantikan teman-temannya dia karena tiba-tiba aja mereka dandan gitu dong. Setelah itu dia langsung pergi nyamperin Ari dan juga si Ju-young dan mengatakan, wah ini beneran kalian nih. Setelah itu tiba-tiba aja Eun-kang turun dari tangga dengan sangat cantik banget dan hal itu juga membuat si Dae-il terkesima banget dengan kecantikannya si Eun-kang. Dan setelah itu tahulah dia kalau rencana Eun-kang dan juga teman-temannya pergi melaksanakan kencan buta berkelompok. Setelah itu dia langsung menyampaikan ke geng Rantangs yang lainnya.
Nah, dari ceritanya si Dail tiba-tiba aja ada yang kepikiran nih, siapa lagi kalau bukan si Sung Hyun. Dia kepikiran kira-kira apa yang bakal dilakukan Eun-kang selama kencan buta. Di sisi lain, kencan buta Eun-kang dan juga teman-temannya sepertinya berjalan dengan lancar. Apalagi ada salah satu dari cowok-cowok itu yang mulai melirik si Eun-kang dan langsunglah mereka berpisah berdasarkan pasangan masing-masing. Namun ketika Eun-kang lagi makan malam berdua dengan pasangannya dia, pasangan kencan butanya, tiba-tiba aja si Sung Hyun nelpon dengan menanyakan hal yang sebenarnya kurang penting sih. Karena Eun-kang ngerasa pertanyaan yang diajukan oleh Sung Hyun itu benar-benar nggak penting, dia langsung menutup teleponnya dan Sung Hyun pun tidak bisa lagi berbicara dengan si Eun-kang. Lalu Eun-kang mengatakan pada partner kencan butanya dia itu bahwa yang nelpon ya cuma temannya dia gitu loh. Teman guys, teman. Setelah itu Sung Hyun kayaknya sakit hati banget dan juga dia sedih. Lalu dia mengajak Kim Tak untuk makan bersama. Dan dia pun kayaknya marah banget nih dan juga mulai cemburu. Lalu Kim Tak terheran-heran kenapa temannya ini tiba-tiba marah dan dia menanyakan siapa sih cewek yang udah ngebuat temannya itu marah. Dan si Sung Hyun mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan siapa orangnya dan dia menyuruh si Kim Tak untuk melupakan ceritanya dia. Setelah itu secara nggak sengaja tiba-tiba aja senior mereka datang ke sana dan langsung dong suasananya menjadi kurang nyaman. Ya emang gitu sih ya kan. Kemudian Sung Hyun dan juga Kim Tak pura-pura tertawa dan pura-pura menikmati perkumpulan mereka dengan senior mereka. Setelah itu mereka langsung memutuskan untuk segera pergi dari sana karena mereka udah benar-benar nggak nyaman. Dan setelah itu mereka pun langsung memutuskan untuk pergi ke tempat biliar gitu. Namun ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba aja kasir dari tempat biliar itu dirudung sama orang lain. Kemudian mereka mencoba untuk melindungi si kasir tersebut, tapi tiba-tiba aja orang-orang itu berusaha untuk menyerang mereka, namun mereka melakukan perlindungan diri. Awalnya mereka nggak mau ngelawan, tapi tiba-tiba aja gerombolan itu malah mencoba untuk menyakiti mereka terlebih dahulu. Kim Tak yang emosian banget langsung aja dong hajar mereka semua dan mereka pun langsung babak belur dibuat sama si Kim Tak. Tapi untung aja Kim Tak langsung dihentikan sama si Sung Hyun. Tapi ternyata aksi mereka itu dilihat sama senior mereka dong dan mereka pun udah takut banget bakal dilaporin ke sekolah mereka. Tapi untung aja si seniornya mengatakan bahwa dia akan menyimpan rahasia tersebut. Dan dia pun langsung menyuruh Kim Tak dan juga Sung Hyun untuk segera pulang karena kemungkinan gerombolan-gerombolan itu bakal datang bersama tim mereka yang lebih besar lagi. Dan ternyata yang paling membagongkan adalah gerombolan itu ternyata anak buahnya si senior mereka dong. Dan mereka pun sudah lama melakukan kerja sama gitu. Dan ini adalah sebuah fakta yang sangat mengejutkan banget. Dan Mimin bilang tadi kan, dari ketika dia berbicara sama Shin Ari, benar-benar mencurigakan banget nih orang. Singkat cerita, di KNPU bakal diadakan ujian tengah semester gitu teman-teman. Kemudian semua murid-murid lainnya pun bersemangat untuk melakukan belajar bersama. Tapi si Dail mengajak Bumju untuk melakukan hal yang ekstrim banget, dimana mereka rencananya meminta jawaban dari senior mereka agar ujian mereka itu nilainya menjadi bagus dan mereka bisa menjadi peringkat tertinggi di angkatan mereka. Dan dia pun mendapatkan hal yang diinginkan oleh si Dail. Lalu ketika mereka membaca buku yang diberikan oleh senior mereka itu, tiba-tiba aja si Juyong si Juyong memergoki mereka dan mereka hampir aja berpikir bahwa si Juyong itu mengetahui rencana mereka. Tapi ternyata si Juyong berpikir bahwa mereka itu menyembunyikan buku yang 18+ gitulah teman-teman. Karena Juyong baru berpikir seperti itu, Dail dan juga si Bumju mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Juyong. Ada-ada aja ya kan, aman jadinya mereka dari buku tersebut. Dan keesokan harinya ketika ujian akan dimulai, Bumju dan juga Dail semangat banget mau melaksanakannya karena mereka berpikir bahwa mereka pasti bakal bisa menjawab soalnya dengan sangat-sangat baik. Tapi ternyata ketika dimulai mereka heran banget karena soalnya berbeda dengan kertas yang diberikan oleh senior mereka. Sedangkan si Kim Tak juga nggak ngisi sama sekali dong jawabannya. Nah pada saat yang bersamaan, si Sung Hyun melihat salah satu seniornya dia melakukan ataupun melihat contekan dari handphonenya dia.
Nah, lagi dan lagi dia kan, ini memang benar-benar mencurigakan banget. Dan dia pun pura-pura mengklarifikasi kepada si Sung Hyun bahwa dia itu nggak melihat contekan. Tapi dia melihat handphone karena temannya selalu mengirimnya SMS dan dia harus membalas SMS tersebut. Pandai banget ngelesnya kan. Kemudian Sung Hyun pun mengiyakan apa perkataan seniornya itu. Karena dia juga segan kan, dan dia juga berkata bahwa ya dia percaya-percaya aja apa yang dikatakan oleh seniornya dia. Sementara itu Bum Ju dan juga Dail mencoba protes kepada senior mereka karena sudah memberikan soal yang salah. Tapi seniornya malah nggak mau peduli dengan mereka dan meninggalkan mereka dengan lanjut berenang. Kasian banget ya kan? Begitu juga dengan si Kim Tak yang benar-benar ngumpul kertas kosong dong. Dia nggak ngisi sama sekali kertas ujiannya dia. Nggak paham lagi. Keesokan harinya mereka langsung pergi ke panti asuhan gitu untuk melaksanakan kerja sukarela gitu. Dan setiap orang pun melaksanakan tugas mereka dengan sangat-sangat baik. Dan kalau nggak salah ini juga salah satu menjadi penilaian mereka untuk mahasiswa baru di KNPU. Intinya semua orang terbagi dengan job mereka masing-masing dan gak ada sama sekali yang benar-benar santai gitu teman-teman. Kemudian di sini juga kelihatan banget kalau si Sung Hyun itu mulai ngebucin sama si Eun Kang karena kemanapun Eun Kang pergi diikutin dong sama Sung Hyun. Setelah mereka selesai melakukan pekerjaan mereka langsung berpamitan kepada anak-anak panti asuhan dan anak-anak itu pun seneng banget dengan kedatangan dari mahasiswa baru dari KNPU. Lalu pada saat perjalanan pulang, Shin Ari bertanya kepada seniornya apakah si seniornya itu masih marah kepadanya. Dan dia juga mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Lalu tiba-tiba si senior ini kayak membuat pernyataan gitu, si perusahaan itu melakukan hal itu lagi. Ini juga cukup mencurigakan sih, kayaknya ada hubungannya dengan si seniornya yang satu lagi tuh yang mencurigakan itu. Dan dari percakapan Shin Ari dengan seniornya Woyong, tiba-tiba aja si Sung Hyun mendengar sesuatu yang cukup mencurigakan. Di mana Woyong mengatakan ponselnya lagi rusak, sedangkan seniornya yang sebelumnya mengatakan bahwa si Woyong yang mengirimi pesan kepadanya. Nah, keesokan harinya tiba-tiba aja Sung Hyun mengatakan semuanya kepada si seniornya itu. Lalu Sung Hyun juga menambahkan agar si seniornya itu menyerahkan diri karena dia sudah melakukan curang pada saat mereka ujian. Tapi si seniornya ngancam balik si Sung Hyun dengan mengancam bakal menyebarkan video perkelahian mereka di tempat biliar kemarin malam. Kira-kira apakah yang bakal dilakukan oleh Sung Hyun? Apakah mereka bakal membuat kesepakatan untuk menjaga rahasia masing-masing? Atau gimana ya? Kita lihat aja di review episode 6 ya teman-teman. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.